Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, pada hari ini ya Allah memberikan kepada kita semua kesempatan yang baik ya, insyaallah. Semoga juga penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala ya, khususnya untuk ya anak-anakku sekalian, para pembelajar Al-Qur'an ya, dan juga untuk kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita, memudahkan niat kita untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada waktu ini, yaitu mempelajari bacaan Al-Qur'an yang baik dan benar atau tartil. Semoga Allah benar-benar mengabulkan hajat kita semua. Baik, alhamdulillah, ini mungkin beberapa adalah peserta baru ya. Insyaallah salam kenal ya dari saya ya, Muhammad Zainal Arifin ya, nama saya Muhammad Zainal Arifin, bisa dipanggil Pak Zainal atau Ustaz Zainal ya. Jadi saya tempat tinggal di Garum Blitar, bukan di Kediri ya, saya di Garum Blitar. Salam kenal untuk anak-anakku, teman-teman yang mungkin peserta baru Al-Qudwah Homeschooling ya. Barakallahu fikum. Baik. Malam ini kita akan murojaah dulu ya, dan sambil nanti mungkin ya sedikit menambah materi ya. Jadi kita murojaah waktu lalu tahun ajaran kemarin ya, kita sudah membahas kalau tidak salah sampai huruf po ya, kalau tidak salah po dal ta. Coba nanti dibantu mengingatkan, mungkin ada anak-anak yang ingat ya. Terakhir dulu po dal ta ya. Baik, mungkin kita murojaah dulu Ustaz dari awal ya, anak-anakku sekalian juga. Kita murojaah dulu dari makhraj yang kita bahas ya. Jadi makhraj itu adalah tempat-tempat makhrijul hurufnya, tempat-tempat keluarnya huruf, yaitu huruf hijaiyah. Ada 5 bagian besar ya di dalam pembagian yang ini menurut Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Matan Muqaddimah Al-Jazariyah, yang mana menjadi rujukan daripada buku yang anak-anakku sekalian pelajari ini, yaitu buku Al-Itqan ya. Jadi ada 5 pembagian makhraj. Yang pertama adalah al-jawf ya, sudah kita sampaikan. Al-jawf itu rongga mulut dan rongga tenggorokan.
Jadi dari sana, dari rongga mulut dan rongga tenggorokan itu keluar huruf-huruf mad, huruf yang menjadikan huruf tambahan bagi huruf sebelumnya. Artinya maksudnya tambahan yaitu memanjangkan, ya, memanjangkan harokatnya, yaitu huruf alif, huruf waw sukun, dan juga ya sukun. Ini dinamakan huruf al-jauf atau huruf mad, ya. Jadi alif memanjangkan huruf yang sebelumnya berharokat fathah, ya. Misalnya huruf ba fathah, ba disambung dengan alif maka menjadi ba. Nah itu namanya huruf mad, huruf alif keluar dari al-jauf, ba, ya, bukan dari hidung, misalnya ba, bukan ba, ya, dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi jangan sampai keliru lewat ke rongga hidung, ya, murnikan dari mulut, ba, seperti itu. Kemudian wawu sukun, ya, itu memanjangkan huruf yang sebelumnya itu huruf berharokat dhammah, ya. Misal ba dhammah bu ditambah wawu sukun menjadi bu, ya. Rawan ini, ya, rawan masuk ke hidung, jangan sampai bu, ya, jangan. Murnikan dari rongga tenggorokan dan keluar melalui rongga mulut, bukan rongga hidung. Bu, ya. Yang ba tadi juga dari rongga mulut, bu juga sama, bu, ya, itu. Kemudian ya sukun memanjangkan huruf yang sebelumnya berharokat kasroh, ya, misal ba kasroh tambah ya sukun menjadi bi. Nah ini juga rawan masuk ke hidung, ya, jangan sampai bi, nah, tapi bi. Nah ini huruf-huruf al-jauf, alif, wawu sukun, dan ya sukun. Alif berfungsi jika sebelumnya huruf fathah, contohnya ba, ya, keluar dari rongga mulut. Wawu sukun berfungsi kalau sebelumnya huruf berharokat dhammah, bu. Kemudian ya sukun berfungsi memanjangkan kalau sebelumnya hurufnya berharokat kasrah, i, seperti itu, ya. Misal huruf lain, misal huruf ta fathah tambah alif, ta, ya. Misal ta dhammah, tu, ya, tambah wawu, ya, ta kasrah tambah ya sukun, ti, dan huruf-huruf lain. Intinya huruf yang berharokat fathah ditambah alif maka menjadi panjang, dan panjangnya keluar dari rongga mulut, ya. Masuk hurufnya juga, jangan sampai lewat rongga hidung, ya, hurufnya. Kalau dhammah wawu sukun maka juga sama, ya. Kemudian kasroh tambah ya sukun juga sama, keluar dari al-jauf, rongga tenggorokan dan rongga mulut, jangan sampai ke rongga hidung, karena ini sering terjadi kekeliruan membaca dari rongga hidung, ya, harus dihindari. Cara mengeceknya bagaimana? Kita menutup hidung kita, ya, memencet seperti ini, ya. Misal kita baca ba, bu, di, nah, suaranya lancar, atau kita buka tutup misalnya ba, bu, di, tidak boleh berubah. Kalau suaranya berubah saat dibuka tutup hidungnya, dipencet-pencet berubah, contohnya ba, bu, di, ya, itu berarti masih masuk ke rongga hidung atau keluar dari rongga hidung. Nah, harus dihindari, ya. Fokuskan suara dari rongga mulut kita, ya. Ba, bu, di, seperti itu. Baik. Sebelum kita lanjut ke makhraj yang bagian kedua, ya, yang tentunya sudah kita bahas juga, sedikit mengingatkan, ya, dulu pernah kita membahas itmamul harokat, ya, di buku Al-Qur'an ini yang halaman depan, ya. Nah, itu ada itmamul harokat. Mungkin bisa digeser Ustaz.
harokat setelahnya huruf hijaiyah sepertinya huruf hijaiyah. Nah ini ya ini boleh ya di sini ya. Oh iya. Jadi menyempurnakan harokat atau penyempurnaan harokat ya. Jadi di situ ada fathah, harokat fathah ya, atau baris atas ya. Kemudian dhammah ya, itu biasa baris depan atau monyong ya. Kemudian kasroh, baris bawah ya. Ya. Fathah ini ada dua, fathah pada huruf tipis ya. Fathah pada huruf tipis dibaca itu dengan membuka mulut sewajarnya ya. Bunyi seperti A ya, seperti vokal A, seperti ya, tidak sama persis. Kalau vokal A ini bahasa Indonesia, bahasa kita ya, A, nah ini lebar bukanya, A ya. Sedangkan bahasa Arab atau kita membaca Al-Quran, maka vokalnya A ya, yaitu dan sedikit rendah A ya, tidak boleh baca A tapi A. Misal baca berharokat ya, kita urutkan misalnya contohnya A, B, D seperti itu. Tidak boleh A, B, Ta ya, tidak boleh seperti jelas mirip vokal Indonesia ya. Di bawahnya ya, sedikit rendah ya, membuka mulutnya sewajarnya. A, B, D seperti itu ya. Itu fathah pada huruf tipis ya. Jadi nanti saat kita latihan membaca huruf-huruf yang keluar dari makhrajnya, nanti kan fathah dulu nih ya latihannya di bab makhraj ini ya. Nah, nanti harus tipis, jangan sampai A, Ba, Ta, jangan sampai tebal ya. Apalagi sampai tebal, lebih tebal lagi misalnya A, Ba, Ta. Jangan ya. A, Ba, Ta. Tuh. Fathah Arabiyah, fathah dalam bahasa Arab atau bahasa tajwid itu fathah yang pertengahan ya. Tidak seperti jelas vokal A bahasa kita, bahasa Indonesia. Juga tidak boleh miring, misalnya E, D, D, E, D, D ya, terlalu miring juga tidak boleh. Kemudian fathah pada huruf tebal ya, fathah pada huruf tebal ya, ini sama ya, caranya dibuka tapi sedikit ada penyempitan ya, sedikit ada penyempitan ya. Kalau A tadi ya, misalnya A, D, sedangkan kalau tebal O, nah sedikit sempit. Nah, kita baca A kan giginya lebih terlihat ya, A, D, D. Misal baca O, nah terbuka tapi sedikit terbuka sedikit menyempitkan mulut ya. Nah, dan tidak boleh maju, tidak boleh monyong. Nah, ini yang sering terjadi pada kita ya, membaca huruf tebal misalnya O, Ro dengan monyong. Nah, ini harus kita hindari, ini tidak tepat ya. Misalnya Ho, Ro ya, tidak boleh maju, tidak boleh majuju, tidak boleh monyong ya anak-anakku. Nah, itu perhatikan. Harus dibuka biasa saja. Ho, Ro, Fo. Nah, mimiknya seperti ini bibirnya, tidak perlu monyong ya. O, Wo, nah seperti itu, tidak perlu monyong. Itu huruf tebal, dan hati-hati jangan sampai ke O ya. Di situ seperti O ya, tapi bukan berarti O ya. Jangan sampai so, O ya. Tidak, hanya O, O seperti itu. Insya Allah kita baca saat membahas huruf tebalnya ya. Kemudian kasroh dulu ya. Kasroh ini harus jelas I ya. Seringkali kita membaca kasroh itu miring
ya. Misal karena kebiasaan kita, misalnya baca miring, dibaca miring, miring, miring. Nah, kita baca kasar kadang juga gitu. I, bi, ti, i, ti. Nah, ini tidak boleh. Harus jelas i, bi, ti. Nah, seperti itu ya. I, bi, ti, bismi. Tidak boleh bismi, bismi, ya. Bismi. Ya. Harus jelas kasrohnya bunyi i dengan cara menurunkan rahang kita sewajarnya. Yang penting hasil suaranya jelas i, tidak perlu sampai berlebihan kaku dalam menurunkan rahang. Intinya hasil suaranya tercapai i, meskipun mungkin ya kita atau teman kita membacanya loh rahangnya kok udah turun ya. Tapi sudah jelas i ya sudah cukup ya, tidak perlu sampai diturunkan lagi ya. Intinya hasil suaranya. Sama juga fathah tadi ya. Misal ada teman kita atau kita buka mulutnya sedikit sekali, bunyinya sudah benar a, ya sudah ya, tidak perlu sampai bukanya kurang misalnya ya. Yang penting hasil suaranya sesuai dengan kaidah tadi ya. If a tidak boleh a, juga kasroh i tidak boleh i ya. Yang terakhir umpama ini dengan cara memonyokkan kedua bibir ya, atau mencucu atau memajukan kedua bibir ya, bunyi u ya, u. Nah, sempurnakan u ya, jangan sampai maju bibirnya tidak u, misalnya harus u ya, jangan sampai u. Apalagi yang tak maju misal ya tidak bisa tinggi ya, tidak dimajanya ya, sesuai kadarnya masing-masing ya. Ada yang majunya sedikit sudah jelas, ada yang harus sempurna dulu baru u ya. Nah, ini intinya hasil suara kita harus u, yang a harus a, yang o yang tebal ya o tebal, yang i harus i, yang u juga harus u, jangan sampai miring ke selain harokat ini tadi ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Makhraj al-halqu. Tadi sudah al-jauh, sekarang al-halqu ya. Al-halqu. Monggo Ustaz, geser ke bawah. Nah, ini al-halqu bagian yang pertama. Ini apa al-halqi? Tenggorokan bagian bawah. Hurufnya ada dua. Jadi diingat, tenggorokan bagian bawah hurufnya ada dua. Jadi kalau kita sudah sejak dini paham, oh ini hurufnya keluar dari sini, ya, insya Allah kita akan sedikit banyak bisa menentang ya, atau hati-hati saat kita membaca ya. Hurufnya keluar dari sini tapi saya bacanya kok begini, berarti kurang tepat ya. Misalnya hurufnya saya bacanya begini, harusnya keluarnya dari sini, berarti kurang tepat ya. Nah, seperti itu kita bisa menimbang-nimbang, kita bisa sedikit ya mengoreksi diri kita, latihan ya, latihan mandiri ya. Tapi tentunya lebih baik ya tetap disetorkan supaya ada yang bisa mengoreksi, khususnya pengajar-pengajar kita, ustazah kita ya. Baik. Ya, maksud al-halqu. Pertama aqsal halqi, tenggorokan bawah itu keluar dua huruf hamzah dan ha ya. Hamzah dan ha. Ini sifatnya sejajar dengan suara atau jakun. Ya, kalau laki-laki ya, laki-laki ada bagian yang menonjol di leher itu ya. Nah, di situ ya, sejajar dengan itulah tempat keluarnya hamzah dan ha. Itu namanya tenggorokan bawah ya. Jadi tenggorokan bawah kita di situ jajar jakun ya, bukan lebih ke bawah lagi, bukan, itu sudah kejajar bawah ya. Ya, kalau laki-laki di
Jago ya. Nah, mungkin bisa lihat yang punya buku Al-Itqan yang sampul belakang itu gambar itu ada ya. Nah, ada gambar apa? Hamzah keluarnya di tenggorokan. Ya, mungkin dibuka aja gambarnya. Nah, itu gambar biar anak-anak jelas. Atas lagi, atas lagi. Nah, ini Hamzah. Yang merah itu sudah kita bahas ya. Alif, waw, dan ya mat ya. Jadi huruf mat atau jauh yang berwarna merah itu ya. Nah, jadi itu yang jauh tadi keluarnya dari rongga dan rongga tenggorokan ya, soal jauh. Nah, sekarang hamzah dan ha. Nah, di situ ya ada tanda hitam itu seperti sinyal HP itu ya, garis-garis 3 ya, garis lengkung 3. Nah, di situ kan sejajar dengan dakun ya. Nah, itu keluarnya hamzah dan ha. A, ha, a, ha. Jangan sampai ho. Jangan sampai terlalu bawah ya. Tapi a, ha, seperti itu ya. Nah, juga jangan terlalu dangkar. Nanti mirip ain dan ha, nanti terlalu ke atas. Ya, tepatkan, rasakan dari tekanannya dari dakun kita. Dari situlah. Hamzah dan ha. Kemudian bawahnya ustaz. Wastul halqi atau wasatul halqi, tengah tenggorokan ya, itu keluar huruf ain dan ha ya. Huruf ain dan ha. Kemungkinan di situ apa? Warna hitamnya sekitar lurus dari janggut ya. Janggut ke belakang ya. Ain dan ha. Baca a, ha ya. A, ha. Jangan turun, jangan sampai a, ha. Ini tempatnya hamzah dan ha. Ain sedikit ke atas. Kemungkinan tenggorokan lurus dari janggut kita ke belakang ya. Situ. A, ha. Dari situ. Nah, huruf ain ini yang perlu kita sadari ya. Seringkali kita baca ain itu keluar dari rongga hidung ya. Nah, hati-hati. Semua huruf berharokat ya, semua huruf tanpa terkecuali saat berharokat ya, seperti a, ya, itu keluarnya dari sejauh suaranya ya, dari rongga mulut. Jangan sampai melenceng atau menyasar ke rongga hidung. Khususnya ain ini yang sering ya. Bisa kita baca nah ini musuh hidung mulut. Harus dari mulut. Seperti itu. Kalau kita misal huruf ain dengan hamzah, maka sisir dari ain itu sama dengan hamzah. Bisa ya, nah bunyinya sama. Kalau masuk juga nanti bunyinya kan beda. Beda kan? Beda. Harus sama. Bunyinya sama keluar dari rongga mulut ya, bunyinya ya. Tapi tadi makhrajnya, sandaran hurufnya itu berasal dari tenggorokan ya. Hamzah tenggorokan bawah, ain ha tenggorokan tengah. Itu ya. Ain nanti saat beberapa mungkin ada yang masuk hidung, kita latih ya, jangan dari hidung ya. Dari rongga mulut ya. Lanjut, yang tenggorokan atas adnal halqi, hurufnya ghain dan ho. Ghain dan ho itu sekitar lurus dari bibir bawah kita ke belakang itu ya. Setelahnya pangkal lidah kita. Nah, itu ada huruf ghain dan ho ya. Ho.
dari tenggorokan. Jangan sampai jangan sampai tertaruh bibir ya, tidak. Benar-benar suara di tenggorokan. Ya, dan tebal ya, nah seperti itu. Yang ini ada getaran tapi bersih ya. Adapun ada getaran tapi sedikit ada dengkur ya. Jangan sampai dengkurnya terlalu kasar. Misalnya ya, tidak perlu ditekan. Ya, dengkurnya diratakan. Nah, seperti itu. Jadi hamzah tenggorokan bawah ya, sama ha. Yang a tertekan, udara tertahan ya. Yang ha mengalirkan udara. Tenggorokan tengah tadi a ini sedikit tertekan. Ya, yang ha mengalirkan udara ya. Ada jelas udaranya ha. Adapun yang ini tenggorokan atas tertahan udara ya, tidak boleh ya, tapi nah, udaranya tahan. Yang alirkan udaranya seperti itu ya. Kemudian untuk huruf yang keluar dari pangkal lidah, nah, ini warna hijau ya, pangkal lidah. Ya, pangkal lidah itu ada 2 huruf. Pangkal lidah yang paling belakang itu huruf qaf ya. Jadi pangkal lidah kita yang paling belakang itu, nah ada warna hitam itu ya, garis lengkung 3 itu. Disitulah keluarnya huruf qaf. Jadi lidah kita itu yang belakang tekan ya, menyentuh langit-langit mulut bagian daging yang lunak ya. Nah bunyi seperti itu. Tidak boleh bergeser ke depan. Nanti kalau bergeser ke depan itu gambarnya ya, itu miliknya kaf ya. Meskipun sama-sama pangkal lidah ya, atau aqsal lisan ya, itu bahasa Arabnya aqsal lisan, itu tempatnya sedikit bergeser. Ini yang paling belakang, pangkal lidah yang paling belakang bertemu daging lunak ya. Nah, langit-langit lunak. Ya, tekan. Nah, adapun kaf sedikit maju ya, itu bisa perhatikan garis lengkungnya ya, itu warna hitam itu sedikit maju ya dari qaf. Nah, itu menyentuh langit-langit lunak dan keras secara bersamaan. Ka. Nah, itu ya. Ya, ditertekan ya, udaranya tertahan. Yang ka tertekan tapi ada udara. Ka. Nah, ada udara yang keluar ya. Tidak ada. Ka ada. Nah, itu. Kemudian huruf jim, shin, dan ya. Sebelum lebih lanjut, kita peringatkan ya anak-anakku, bagaimana dulu kita peringatkan bersama-sama. Yang dari tenggorokan tadi ya, huruf hamzah, yang hamzah tidak boleh tertukar dengan ain. Begitu pula sebaliknya, ain tidak boleh tertukar dengan hamzah. A tidak boleh jadi a, yang a tidak boleh jadi a. Kemudian ha boleh jadi ha, yang ha tidak boleh jadi ha. Tidak boleh jadi tidak boleh jadi kadang campur yang jadi nah, kadang campur, tidak boleh harus beda ya. Jangan tertukar, apalagi yang ini jangan tertukar menjadi nah ini string ya, ada orang itu ya, saya pernah di masjid orang bapak-bapak mengimami ya, itu membaca surat Al-Falaq ya.
Nah, itu bacanya begini. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Nah, beliau belum bisa membaca kho. Akhirnya bacanya seperti kho ya. Khalaq. Min syarri ma khalaq. Itu harus kita hindari ya. Dari kecil seperti ini kita harus menghindari dan berusaha ya, mungkin jika kita mengajari adik kita ya yang kecil ya, kita usahakan juga mengajari yang ya, perlahan-lahan tadi ya. Jadi ho jangan sampai jadi ho. Kof jangan jadi ho, misalnya ho campur ho tidak boleh. Yang kaf jangan terlalu ke belakang sehingga menjadi o, misal sama seperti bahasa Indonesia ka ya, tidak boleh ya, tidak boleh ka ya. Kalau ka ini bahasa Indonesia, bahasa Arab ka, seperti itu ya, hati-hati. Lanjut ke khrajim tadi kita lanjutkan dari tengah lidah atau wasful lisan. Tengah lidah kita ada jim shin ya, nah itu tengah lidahnya naik ya, ada perbedaan. Jim itu menekan ya, jim itu menangis mulut ya, udahnya tahan ya, jangan sampai ja sering kita ja. Nah, ini harus dihindari ya, jangan sampai ja. Idza ja minasyaitonir rajim, nah tidak boleh ya, jim ya. Idza ja tidak boleh ja. Juga jangan dari ujung ya, ujung tidak ya, ujung ya. Kalau Arab ju ya, tidak boleh baca ja ju dari ujung lidah, tidak dari tengah lidah. Ya ju ya, ya ju bukan ja ju ya. Jangan sampai ujung lidah menekan ya, jangan di situ tempatnya ya, kan jadu bukan, tapi ya yu ini seperti huruf im. Kemudian huruf in, huruf shin ya, ini ya, sampai menempel itu ya, sama-sama tengah lidah tapi beda caranya dengan jim, tidak sampai naik atau tidak sampai menempel ya, hanya mendekat. Dan sebarkan udaranya, sya ada udara menyebar dan mengalir ya, sya, tapi jangan sampai ya, seringkali kita baca sya tidak ya, sya tidak sya ya, sya ya. Juga tidak boleh monyong, sya tidak boleh ya, sya ya, dibuka sya sedikit senyum, sya jangan sya atau sya, jangan ya, sya seperti itu. Juga jangan menambahkan ya, sya kadang-kadang ya, sya seperti itu. Kemudian huruf ya sama, ini mendekat, ini tidak sampai menempel ya. Baca ya itu sama dengan baca y dalam bahasa Indonesia ya. Kalau y ya, huruf y itu ujung lidah yang naik ya, y. Kalau ya itu tengah lidah kita ya, ya tidak boleh ya, beda ya. Yang tadi ya, bukan ya, tapi ya. Nah ini bahasa Arab ya, tengah kita dinaikkan, jangan sampai baca ya, ujung lidah saja yang ya, tidak, tengah lidah kita ya. Jadi nanti kalau disuku sepertinya fathah, misalnya kita baca ya, ni syaitoni, nah bunyinya sempurna i, minasyai, menekan kita menjadi syai. Tapi kalau tidak naik atau yang naik ujungnya bisa jadi minas atau syai ya, tidak syai tapi syai ya. Beda antara syai dengan syai, berbeda ya.
Itu perhatikan, huruf ya tidak dengan huruf y dalam bahasa Indonesia. Oi, mungkin ada yang ditanyakan mungkin anak aku murojaah sampai huruf ya. Ada pertanyaan, saya persilakan. Ada apa enggak kira-kira? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. InsyaAllah nanti kita belum nambah materi dulu. Nanti kita murojaah tahfidz surah Al-Fatihah saja. Ya, nanti satu-satu membaca surah Al-Fatihah dengan berusaha membaguskannya, ya, huruf-hurufnya, panjang pendeknya, begitu ya. Ya, kita murojaah huruf dulu, kita lanjutkan. Kemudian berikutnya Ustaz, sedikit ke bawah masih ada nih kata yim. Ya, huruf mod, huruf mod di situ keluar dari tepi lidah atau sisi lidah, ya, sisi lidah atau tepi lidah, ya. Jadi lidah kita itu kan memanjang itu ya. Nah, itu ada warna hijau itu ya. Nah, yang warna hijau itu namanya sisi lidah, tepi lidah itu memanjang mulai dari tepi belakang atau tepi pangkal sampai tepi ujung atau ujung tepi lidah ya. Nah, panjang warna hijaunya ya. Kiri dan kanan ya. Dan pengucapan itu menurut ilmu tajwid ya, ini yang dijelaskan oleh Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala. Beliau menjelaskan saat membahas matan Muqaddimah Jazariyah ya, itu menyebutkan tingkatan pengucapan huruf mod ya. Maksudnya tingkatan dari yang mudah sampai yang sulit. Yang mudah itu menekankan itu tepi lidah atau sisi lidah kita yang kiri ya. Yang kiri menekan ke dinding dalam gigi geraham atas kiri ya. Tepi lidah, sisi lidah kiri menekan dinding dalam gigi geraham atas kiri ya. Jadi gigi kita yang besar-besar ini yang kiri ya. Nah, menekan ini tingkatan yang mudah. Ya. Tingkat kedua dari kanan. Nah, sisi lidah kita, lidah kanan ini menekan dinding dalam gigi geraham atas kanan. Menekan dinding dalam geraham atas yang kanan ya. Nah, kalau kiri dia kalau kanan nah. Atau ini yang sulit ya, yang ketiga, kedua-duanya dua-duanya menekan kanan kiri. Nah, ini kadang sulit ya. Dengan orang sulit ya. Tahu semuanya juga sulit ya. Masya Allah. Kadang orang baca dari ya, ujung lidah, ini harus hindari ya. Ada anak-anakku baca dengan ujung lidah do ya, ini tidak boleh ya, harus hindari ya. Baca dari tepi atau sisi lidah, bukan do ya. Kalau dari ujung nanti sama dengan huruf dal ya, do nanti sama dengan dal ya. Lalu di situ digambar ya, ujung lidah warna kuning. Nah, itu kan menekan, hanya mendekat itu ya. Nah, yang menekan warna hijau, yang nempel ke gigi yang besar-besar ya, di geraham kita ya, warna hijau itu ya. Karena ini kuning, ujungnya hanya mendekat atau menyentuh. Ya. Tekanannya ya ringan ya, lebih tekan lebih kuat adalah pada tepinya warna hijau ya. Ujungnya hanya menyentuh saja ya. Tuh. Jadi jangan sampai menekan ujung melebihi menekan yang samping ya. Do ya, tidak boleh. Yang tepinya seperti itu. Aja. Ya. Juga jangan mengeluarkan ujung lidah ya. Nah, itu sering kali ada yang baca nah, tidak boleh ya. Ujung lidahnya sembunyi ya, itu menyentuh gigi depan kita ya.
juga jangan bergeser. Nah, kalau bergeser menjadi wo, nah ini yang hanya wo itu ya, wo tidak boleh. Itu huruf wo ya. Oh iya. Kita lanjutkan huruf lam. Huruf lam. Huruf lam itu keluar dari akhirnya makhrajnya huruf bod ya. Jadi yang bod dari tepi belakang sampai tepi ujung. Kemudian akhirnya itu, akhirnya tepinya ujung itu ya. Akhirnya huruf itu masuk ke lam. Ya, lam itu pada tikungannya itu. Nah, itu warna kuning itu ya. Nah, mulai dari tikungannya sampai ke ujung itulah tempat keluarnya huruf lam. Dan hati-hati jangan sampai menyentuhkan ujungnya berlebihan ya. Misalnya melebihi tekan pada pojokan lidahnya, pada tikungannya. Nanti timbul dengung. Dengung itu miliknya huruf nun. Sedangkan la tidak boleh ada dengung ya. La tidak boleh la tidak, tapi tanpa dengung. Tidak boleh kalau kan ujung pasti muncul dengung ya, karena itu tempatnya nun ya. Ya pasti ada sedikit dengung ya. Nah, tapi dari tepi pojokannya dan ini ya disebutkan oleh Syekh Hisham hafizahullah taala, itu ada tingkatannya. Kalau bot kan sisi kiri ya yang mudah ya, sisi kiri, kemudian sisi kanan, kemudian kedua sisi. Adapun lam yang mudah ini dari sisi kanan, pojokan lidah yang kanan ya, pojokan lidah depan yang kanan, menyentuh langit depan mulut atau kursi atas ya. Nah, kemudian tingkatan kedua dari pojokan lidah yang kiri. Yang dari kanan la, lalu kiri la. Kemudian yang sulit kedua-duanya ya. La, ini rawan menyentuhkan ujung lidah ya. Rawan ujung lidahnya ikut menekan berlebihan. Nah, hati-hati ya. Nanti bisa campur dengan nun ya. Ya jangan. Ya kalau kedua-duanya tetap punya tidak boleh tidak boleh ya. Nah, itu. Kemudian setelah lam adalah huruf nun ya. Sebentar, lam tadi hati-hati jangan sampai miring ya. Misal kita baca lam, misalnya la, o, tidak o tapi l ya, bukan o. Jangan sampai lamnya miring atau lam sedikit menebal ya. La tidak boleh la, bukan ya. La bukan la. Nah, sering kita baca la ya. Robbil tidak boleh. Robbil ya. Juga bukan robbil ya. Robbil pojokannya lidah. Itu ya. Bukan al. Juga bukan al tapi al pojokannya. Jadi dengar bedakan ya. Al yang benar, al ikut tepat, apalagi al ini juga kurang tepat. Tapi al seperti itu ya. Kemudian lanjut nun dari ujung lidah ya. Nah itu nun dari ujung lidah, jadi pas ujungnya itu ya, pas ujung. Nah itulah nun menyentuh kursi atas atau langit depan mulut kita. Sampai di sini semoga paham semua ya. Lam, nun ya, bod, lam, nun itu berdekatan, apalagi lam dan nun ya. Nun ini ya huruf yang punya dua makhraj ya. Selain dari ujung lidah, dia juga keluar dari rongga hidung ya. Tuliskan di situ ya. Lalu bertolak belakang dengan yang dijelaskan tadi ya. Tadi kita jelaskan kalau
semua huruf berharokat tidak boleh melalui rongga hidung. Ya, benar. Semua huruf berharokat tidak boleh keluar melalui rongga hidung. Ya. Adapun nun juga sama. Ya. Lalu kok di sini tempatnya rongga hidung? Nah, maksudnya saat disukun atau saat awalan kita akan membaca nun. Ya. Misal nah pas bunyi n-nya itu ya, n. Nah, itu dari situlah rongga hidungnya ya. Adapun saat sudah bunyi a, sudah bunyi ke a-nya ini, itu dari mulut ya. Tidak boleh terus-terusan dari hidung, misalnya na gitu. Ya saat an ini saja dari hidung ya. Itu tidak boleh tidak boleh dari hidung terus, ya. Maka tadi semua huruf berharokat termasuk nun jangan sampai keluar ke hidung terus, ya. Keluarkan dari rongga mulut. Bukan bukan ya. Tuh. Oib. Lanjut ke huruf ro, ya. Ro. Nah, ini huruf ro. Ro ini awal punggung lidah, ya. Ujung lidah yang sedikit mundur, ya, hampir ke tengah lidah, ya. Nah, itu tempat keluarnya ro, ya. Jadi tidak pas pada ujungnya, bukan ro, tidak, tapi ro, ya. Ujung lidah sedikit mundur, hampir ke tengah lidah, ro, ya. Ro, seperti itu, ro. Nah, itu huruf ro. Getarannya lembut, ro, tidak boleh ro, tidak boleh kasar, ya. Ro, ya, menyentuhnya, menekannya sedang, jangan sampai berlebihan. Ro, dan tebal, jangan sampai ya. Ro, itu tidak boleh baca ya. Ro. Jadi dalam riwayat Al-Quran kita, riwayat Hafs an Asim, ini bacanya tebal, ro, tidak boleh ro, ya. Yang masih baca ro ditebalkan menjadi ro, seperti itu, ya. Dan jangan monyong. Nah, ini sering kali anak-anak kita monyong, ya. Ro, ya, tidak boleh. Ro, ya, dibuka. Tadi ya, huruf tebal, fathah tebal itu dibuka, tidak monyong, ya. Monyongnya hanya saat bunyi u saja. Ru, nah ini monyong. Saat bunyi ro, jangan monyong, ya. Itu ya. Lalu lanjut. Dan jangan misalnya getarannya kurang, ya. Jadi lo, ya. Kecuali mohon maaf mungkin yang kurang sempurna, ya. Tapi insya Allah bisa dilatih, ya. Tetap digetarkan, ro. Nah, seperti itu. Lanjut ke huruf po, dal, ta. Insya Allah terakhir, ya. Kita merojah terakhir. Seingat saya sampai sini, tapi nanti coba dicek apakah sudah lebih. Tapi seingat saya sampai po, dal, ta, ya. Allahu a'lam. Sudah selesai. Tapi saya tadi belum sempat ngecek rekaman kajian kita yang lalu, ya. Baik, apa-apa, nanti berarti perojaannya kita lanjutkan yang depan jika misal lebih bahasanya melebihi, ya, bahasanya ternyata sudah selesai mungkin, ya. Nah, po, dal, ta ini satu makhraj, ya, anak-anakku. Po, dal, ta, ujung lidah menekan atau menyentuh pangkal gigi seri atas, ya. Pangkal gigi seri atas. Pangkal itu akarnya gigi, ya, akar yang bersentuhan dengan gusi, itu namanya pangkal, ya. Nah, itu lidah kita, ujung lidah kita menekan ke situ, ya. Maka jika kita masih ada yang membaca o, da, ta dengan keluar lidah, ini tidak boleh, ya. Misalnya o, da, ta, tidak boleh keluar, ya. O, da, ta, nah, lidahnya di dalam, sembunyi, ya. O, da, ta. Begitu pula lam, ya. Lam dan nun ini juga sering kali keluar.
Kadang sering anak-anak itu baca lam keluar. Bismillah ya, tidak boleh bismillahi, lahi ya, la. Nah, la tidak boleh la, jangan keluar lidah ya, jangan sampai keluar lidah. Alhamdulillahi tidak boleh billahi ya, tidak boleh. Termasuk ta ya, ta, to, da ya, jangan keluar ya. Nah, kadang bilang ta saat bicara sehari-hari ya, kadang itu ada yang lidahnya keluar minta, minta. Misal manggil nama temannya ya, misal nama temannya misalnya tahta, kadang lidahnya keluar ya, ini tidak boleh ya. Kalau kita baca bahasa Arab, kita mengaji, lidahnya tidak boleh keluar ya. Ta, dalam bahasa Arab ada lafaz tahta ya, tahta, maka ya jangan sampai keluar lidahnya ya, lidahnya menekan pangkal gigi seri atas, bukan keluar melampaui ujung gigi, tidak, itu ya, jangan sampai. Poin, po tebal ya, po, tidak boleh to, po ya, po, dan jangan monyong. Nah, semua huruf yang punya o tidak boleh monyong ya, o ya. Ini dalam rangka ya kita berusaha mengikuti cara bacanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga cara bacanya orang-orang Arab ya, orang-orang Arab ya, karena Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Arab, dan maka cara bacanya ya seperti orang Arab ya, tidak perlu monyong ya, tidak perlu lidahnya menjulur baca po dal ta, tidak ya, cukup dibuka saja po ya, po yang berpelan lidah kita, yang berperan dan lidah kita dinaikkan yang belakang supaya tebal. O, da, da, nah, da, o dan da udaranya tertahan. Adapun ta ada udara sama seperti ka, ka, da, ka, da. Tapi jangan sampai berlebihan ya, sampai ka, ca, ca, ya tidak. Ka, da, ka, da, itu ya. Adapun saat sukun maka lebih jelas. At, adapun saat hidup berharokat a, i, u, maka sedikit saja ka, ki, ku, da, ti, tu. Nah, seperti itu ya. Tidak perlu sampai berlebihan ya. Sedikit saja udaranya. Baik. Huruf o, dal, ta ya. Itu jangan saling tertukar, terutama saat tasydid ya. Contohnya lafaz yaumiddin, jangan sampai yaumiddin, yaumiddin ini seperti tak, yaumiddin ya, bukan yaumiddin ya, jangan din. Kalau din ini campur dengan tak, atau bahkan ada yang jelas tak ya, yaumiddin ya, yaumiddin baca dengan dal. Baik, barakallahu fikum, itu murojaah kita ya. Baik, mungkin kalau kita baca satu-satu mungkin terlampau lama. Ini ada berapa peserta ini ya? Kita tadi mulai jam berapa Ustaz? 4.50 tempat berapa tadi? Ustaz Ayin? Kita tadi mulai jam 19.45 ya kayaknya. 45 ya? Okay. Ini mau diakhiri atau kita baca bersama dulu? Untuk awal-awal kita akhiri dulu aja Ustaz. Oh iya, baik. Atau gini, saya bacakan surah Al-Fatihah, nanti diikuti tanpa menyalakan mic ya. Nanti bisa dimurojaah di tempat masing-masing ya, sebelum kita tutup ya. Baik, bisa diikuti ya tanpa menyalakan mic ya anak-anakku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fikum. Dari bisa dimurajaah ya, utamanya surah Al-Fatihah karena ini rukun salat kita. Kita harus benar-benar benar tartil, jangan sampai salah huruf, panjang pendeknya dan tasydidnya, harokatnya juga ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana hadis di awal tadi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan juga yang lebih utama tadi firman Allah sebelumnya ya, kan? Warattilil Qur'ana tartila, surah Al-Muzammil ayat 4 ini ya, di buku Al-Iqan ada ini di depan di pengantar ya. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil ya, dengan perlahan-lahan, dengan bagus, dengan baik ya. Itu. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua dan mencegah lidah kita dari rasa keluh atau kaku ya. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian nggih kajian yang disampaikan oleh Ustaz Zainal. Masih murojaah untuk bulan pertama. Bagi yang ingin memperoleh buku Al-Iqan bisa langsung menghubungi Ustaz Zainal. Masih ada nggak Ustaz? Alhamdulillah masih ada. Nanti bisa japri ke Ustaz Zainal, nanti akan dikirimkan beserta ongkirnya ya Ustaz ya. Langsung aja insyaallah. Demikian, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah.